Semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar kita hendak bersama-sama memuji Tuhan serta mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Sebentar kami hendak memuji Engkau dan kami hendak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami, perkenankan kami, sehingga dengan apa yang hendak kami renungkan, kami boleh mendapatkan bekal sepanjang hari ini. Layakkan kami dan Engkau sendiri membela kebenaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus.
Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah berlaku jujur. Dan kita akan membaca sebuah ayat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejarah. Saudara terkasih dalam Tuhan, zaman sekarang kita seringkali mendengar begini. Di dalam kita bekerja, dalam beraktivitas, dalam kita berbisnis, jujur bisa hancur. Bolehlah kita bohong-bohong halus supaya tetap kita bisa beraktivitas dan menghasilkan keuntungan. Tapi saya ingin katakan bahwa sekalipun zaman berubah, tetapi kalimat yang mengatakan jujur pasti hancur adalah sebuah ketidakbenaran. Saya akan tunjukkan beberapa tokoh dalam Alkitab yang ketika dia berlaku tidak jujur, maka dia menuai hal yang sangat tidak diharapkan. Contoh yang pertama adalah Abraham. Abraham pernah berlaku tidak jujur. Dia berbohong dengan mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya, bukan istrinya. Dia berharap dengan mengatakan begitu dia bisa bertahan hidup. Tapi karena dia tidak jujur, maka justru Allah memberikan tulah kepada sebuah bangsa, yaitu bangsa Mesir. Yang kedua, saudara, ada kejadian ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Ai. Bangsa Israel, umat pilihannya Tuhan, kalah gara-gara ada satu orang yang namanya Akan. Dia berlaku tidak jujur dengan dia menyembunyikan beberapa perhiasan di dalam tendanya. Ketidakjujuran membawa kehancuran. Bahkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Ananias dan Safira, pasangan suami istri, ketika dia berlaku tidak jujur, maka dia meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa berlaku jujur mestinya akan membawa sesuatu yang berbeda pada orang-orang ini. Tapi karena pola mereka, tingkah mereka yang berlaku tidak jujur, maka celaka yang akan menimpa. Sudah terkasih, biasanya sebuah kebohongan akan ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Bahkan dikatakan, orang mengatakan bahwa kalau hari ini seseorang itu jujur, besok belum tentu dia jujur. Tapi kalau hari ini seorang itu berlaku bohong, tidak jujur, besok pasti akan tidak jujur lagi. Karena biasanya ketidakjujuran itu akan ditutupi dengan ketidakjujuran yang lainnya. Sering terjadi. Misal, dia pergi untuk bermain-main, tetapi dia mengatakan, saya belajar. Maka ketika ditanya, dengan siapa belajar, akan ditutupi dengan kebohongan bersama dengan teman A, B, C, D, E. Belajar apa? Dia akan berbohong lagi. Pelajaran A, B, C, D, E. Di mana kamu belajar? Akan ditutupi, saya belajar di sana, dan seterusnya. Dan saya ingin mengatakan bahwa hal-hal kecil yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah keahlian. Demikian juga ketika nampaknya berlaku tidak jujur, itu hal yang kecil. Lalu berlaku tidak jujur ditutupi dengan ketidakjujuran yang lainnya, maka orang itu, dengan kata lain pada saat itu, sedang berlatih untuk melakukan kebiasaan yang buruk, yaitu tidak jujur. Dan akibatnya, seperti yang kita dengar tadi, orang itu akan menerima hal-hal yang bukan kebaikan, tetapi bahkan bencana dan penderitaan. Kita baca sebuah ayat, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, demikian. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dengan kata lain, ketika seseorang itu berlaku tidak jujur, bohong, dusta, maka pada saat yang bersamaan, dia memproklamirkan diri sebagai anak dari penguasa kegelapan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara saya, tidak ada satupun yang ingin menyatakan dirinya sebagai anak dari penguasa kebohongan.
atau raja bapa segala dusta. Sebab itu, sekalipun kondisi tidak menyenangkan, sekalipun orang mengatakan zaman itu susah, perjuangan tidak gampang, mari Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, berlakulah jujur. Karena ketika Allah menghendaki itu, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Dengan kata lain, jujur aja lah kamu. Ketika kita, saudara dan saya, menuruti kebenaran firman Tuhan ini, maka Tuhan bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Di tempat Anda mengikuti pendidikan, di tempat saudara dan saya bekerja, di tempat kita beraktivitas, mari mulai hari ini dan selanjutnya berlaku jujur. Karena di sana berkat dan kemurahan Tuhan menjadi milik Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Terima kasih dengan renungan dan pujian pada saat ini. Ajari kami dimanapun kami berada, kami melakukan kejujuran, karena itu adalah perintah dan kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, mampukan kami, ingatkan senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Semangat pagi, semangat berkarya dengan kejujuran. Tuhan Yesus memberkati.